Bapak Ibu, kita buka kesempatan untuk tiga orang dulu ya Pak ya. 3 orang penanya dulu, saya batasin. Jadi bagi yang ingin bertanya, silakan di raise hand-nya atau ditulis di kolom chat. Sudah ada 2 orang penanya ini. Pertama dari Kabupaten HSU, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Doni. Yang kedua dari Desa Kerta. Silakan bagi yang pertama Pak Doni dan kemudian dari Desa Kerta. Silakan langsung saja Pak pertanyaannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman kita semuanya. Mohon izin, kami memang untuk HSU sudah melakukan mengenai profil desa nih. Kami sudah melakukan pendataan terakhir, updating data itu sejak tahun 2019 terakhir. Kami rencana nanti mungkin di awal-awal tahun 2023 itu akan melakukan updating data lagi untuk data-data di Prodeskel. Cuman ya tadi kadang-kadang teman-teman ini masih menemui kendala, yaitu kadang-kadang server yang tidak bisa aplikasi Prodeskelnya yang tidak bisa dibuka karena mungkin banyak yang banyak yang input atau login. Jadi mohon kepada admin di Kemendagri untuk segera meningkatkan kapasitas atau kemampuan servernya supaya kita bisa semua dengan 75.000 desa ini bisa login tanpa ada mengalami kendala, sehingga pada saat mereka input itu tidak mengalami permasalahan yang berarti. Pertama itu. Kemudian kalau bisa kami juga mendorong, kami minta juga supaya Kemendagri juga mensupport bahwa dalam hal pendanaan tim Pokja desa, Pokja profil desa di tingkat desa ini, untuk pendanaannya Pak, untuk tim Pokjanya ini, apakah ini diperbolehkan Pak memakai dana desa untuk membiayai Pokja ini Pak. Sedangkan ini kan sepertinya kan banyak nih dokumen-dokumennya nih Pak. Ada dokumen formulir 01 untuk di DK, 02 untuk potensi, 03 untuk perkembangan. Itu kan banyak itu Pak yang perlu di copy, dan teman-teman juga perlu minum juga di lapangan Pak. Kan nggak mungkin mereka tuh kehausan di lapangan melakukan pendataan, pencacahan door to door itu. Itu mohon Pak, mohon pencerahannya. Kedua Pak, ada yang kami tanyakan juga Pak. Bagaimana ini terjadi fenomena ini Pak? Ini fenomena yang terjadi di tempat kami. Bagaimana perlakuannya apabila ada satu kakak yang kemudian memisahkan kakak? Artinya gini Pak, dia suami istri. Ini perlakuan inputan di Prodeskel Pak, ini bagaimana nih perlakuannya nih? Ini suami istri, gara-gara dapat bansos, gara-gara mau dapat bansos nih, itu dia memisahkan kartu keluarganya Pak. Nah, ini bagaimana perlakuan di Prodeskel? Apakah tetap di input atau bagaimana? Ini jadi fenomena nih Pak. Ada satu kakak, suami istri, istrinya minta dipisahkan, bikin kakak lagi. Nah ini Pak, tolong dibantu ini Pak, tolong dibantu. Apakah ini diperbolehkan atau bagaimana? Nah ini jangan sampai nanti jadi buah si malakama yang seharusnya satu kakak itu suami istri dan anak, ternyata suaminya punya kakak sendiri, istrinya punya kakak sendiri. Mungkin itu aja Pak yang dapat kami tanyakan. Salah hilaf belum minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua mungkin silakan. Halo, apakah suaranya sudah bisa didengar? Bisa, silakan. Oh, ya.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Perkenalkan, saya Adi Suwarnike dari pemerintah Desa Kerte. Ingin mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi yang tadi telah disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri 2. Prodeskel, kami dari Desa Kerte sudah setiap tahun melakukan penginputan, tapi hanya terbatas pada penginputan potensi dan perkembangan. Berkaitan dengan DDK, kami terakhir melakukan update data di tahun 2020. Nah, berkaitan dengan proses update data di DDK ini, seperti apa yang tadi disampaikan oleh penanya sebelumnya, Pak Doni, bahwasannya servernya sangat lambat dan segala macamnya seperti itu. Jadi untuk proses penginputan sangat memakan waktu. Tapi kemudian data-data ini bisa diekspor melalui menjadi file Excel. Kemudian pertanyaan saya, apakah bisa dibalik ini? Jadi kita buatkan dulu file Excel-nya dan segala macamnya, nanti di-import sekali, karena kami juga menggunakan aplikasi Sideka bisa apa istilahnya melakukan hal seperti itu. Jadi input datanya bisa lebih cepat karena tidak ada klik submenu ini, kemudian kembali lagi, kemudian klik submenu ini tambah baru dan lain sebagainya. Kalau kemudian itu bisa digunakan atau dibalikkan seperti itu, dibuat dulu file Excel-nya, kemudian diimport ke aplikasi Prodeskel, alangkah lebih bagusnya. Kemudian kami juga di Desa Kerte di tahun 2023 untuk berencana melakukan update data. Kemudian data-data yang ada sebelumnya apakah bisa dihapus sekaligus sehingga tidak terjadi tumpang tindih, karena dalam proses penginputan dengan apa istilahnya jaringan yang agak lambat, kemudian server yang agak lambat, banyak terjadi data-data double yang terinput. Jadi satu kakak bisa terinput 2 kali, sehingga ini mengaburkan atau membiaskan apa istilahnya analisis ataupun hasil penilaian di Prodeskel terhadap DDK kami. Saya kira demikian yang bisa saya tanyakan. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, selamat siang. Terima kasih. Ya, Pak. Satu orang penanya lagi dari Desa Tapadaka 1. Silakan Bapak Ibu dari Desa Tapadaka 1. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf. Silakan Pak pertanyaannya. Ya. Jadi terima kasih atas pembelajarannya pada hari ini tentang penginputan Prodeskel ke Prodeskel. Jadi terkait hal ini memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kedua sahabat tadi di desa apa namanya tadi yang sebelumnya tadi sudah memberikan pertanyaan. Untuk sekedar tambahan Bapak Ibu pimpinan yang ada di Kementerian PMD, untuk bisa enggak untuk penginputan ini, karena posisinya istilahnya nantinya akan beralih status aplikasinya, kira-kira bisa diberikan pelatihan untuk mungkin di tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga pemahamannya yang ada di tingkat desa maupun kelurahan itu langsung didapat, tidak secara Zoom meeting kayak begini. Karena memang pengalaman kami di lapangan terkait dengan penginputan Prodeskel itu memang khususnya yang ada di kami di Kabupaten Bola Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara, itu memang banyak yang belum mengerti, belum paham, sehingga Dinas PMD itu turun langsung. Padahal kalau seandainya diberikan pelatihan sebelumnya, diundang minimal untuk ketua-ketua pokjanya, diberikan pelatihan, saya rasa Dinas PMD yang ada di
tingkatan kota maupun kabupaten itu tidak perlu turun langsung karena sudah dilakukan pelatihan meskipun hanya diundang adalah ketua-ketua Pokja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Halo? Iya Pak. Jadi sebentar ya Pak. Mau langsung dijawab atau gimana Pak? Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, 3 orang pertanyaan dulu kita batasi ya. Silakan Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi ada 3 penanya. Terima kasih ya pertanyaannya. Dari Kabupaten HSU. HSU itu Humbang Hazudutan Utara ya, kalau saya nggak salah ya. Oh, Hulu Sungai Utara. HSU Hulu Sungai Utara. Hampir salah tuh. Ya, mohon maaf Pak. Dari Kabupaten Gianyar, dari Bolang Mongondo. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan pertanyaan, atau mungkin ini lebih kepada saran ya. Ya, Pak, terima kasih Pak atas sarannya, atas saran dan kritik sekaligus ya. Memang kalau kita akses profil desa itu, saya juga banyak laporan Bapak Ibu sekalian turun naik. Namun kadang-kadang permasalahan itu bukan hanya ada di server. Kami perlu sampaikan. Jadi kalau kita bicara ada permasalahan itu, kita harus cek dulu dari mulai komputer yang kita gunakan. Koneksinya gimana? Dari mulai komputernya, apakah ada virus, kemudian apakah ada trouble di softwarenya, kemudian ada jaringan yang dicek dulu, kemudian baru kita ping atau kita tes jaringan ke server itu seperti apa. Perlu kami sampaikan kalau untuk koneksi, untuk tahun ini jauh lebih baik di tempat kami. Memang kecepatan bandwidth dari tahun ke tahun itu 80 Mbps, Pak. Saya rasa untuk menangani satu Indonesia 74 ribuan desa, tidak berbarengan pastinya ya, itu cukup. Bahkan kalau kami pernah rekam bandwidth yang terbesar yang masuk itu tidak lebih dari 50 Mbps. Ya, artinya secara kapasitas jaringan itu kecepatannya cukup. Namun memang kami akui beberapa kali server kami mengalami kendala, baik dari sisi hardware-nya maupun dari sisi koneksi jaringan. Koneksi jaringan itu maksudnya yang ada di providernya. Ya, itu kami akui dan nanti ke depan tentu itu yang akan menjadi perhatian kami. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalkan sekali lagi kami sampaikan, bila ada kejadian, wah saya nggak bisa connect ProDeskel, cek dulu jaringan lokalnya, cek dulu komputernya. Ya, kalau udah dipastikan, baru nanti kami bisa melalui forum chat, ya, ada kontak centernya, ada emailnya, dan atau juga kita melalui kabupaten kota secara berjalan nanti disampaikan ke kami, nanti kami akan langsung tidak lanjuti. Sekali lagi terima kasih Pak dari Kabupaten HSU. Terus kemudian, ini Kementerian Dalam Negeri diminta untuk support pendanaan tim Pokja. Apakah boleh menggunakan dana desa? Kalau anggaran Kementerian Dalam Negeri Pak, saat ini kami mohon maaf belum punya mata anggaran untuk tim Pokja di daerah, apalagi sampai ke desa. Jadi ini bisa menggunakan anggaran masing-masing instansi. Jadi kalau di Pemda, provinsi silakan dianggarkan melalui APBD-nya. Kabupaten, kecamatan silakan anggarkan melalui APBD-nya. Bahkan tingkat kelurahan pun bisa. Itu sudah ada Permendagri terkait penggunaan terkait perencana saya lupa nama Permendagri-nya terkait dengan penganggaran di daerah. Intinya bisa Pak. Itu. Nah, untuk di desa itu bisa Pak menggunakan dana desa. Ya silakan. Atau kalau Bapak punya APBD silakan pakai APBD. Maksud saya ada PADES. Bapak punya PADES, silakan, itu lebih enak kalau Bapak bisa menggunakan dana
PADS untuk profil, silakan. Itu prinsipnya bisa, Pak. Ya. Nah, ini ada menarik juga nih, Pak. Kalau saya lihat fenomena bagaimana pelawan kakak memisahkan suami istri. Alasannya misah kakak ini, Pak, apa iya hanya gara-gara pengen dapatkan bansos dia kakaknya misah? Kalau misalkan satu kakak, jelas Pak, kepala keluarganya siapa, anggota keluarganya siapa, istrinya. Tapi kalau dia memisahkan diri, berarti dua keluarga yang terpisah ini Pak. Artinya dia sudah tidak ada hubungan keluarga lagi kan nanti di situ Pak. Ini harus cek dulu, nih saya nanti diskusi dulu sama Dukcapil ini terkait hal ini. Tapi kalau misalkan, kalau di sini, di Prodeskal itu prinsipnya, itu dokumen yang tertulis itulah yang kita catatkan. Kalau memang dia ada dua kakak ya itu terpisah Pak penginputannya. Yang laki-lakinya itu kakaknya diinput sebagai satu kakak, yang perempuannya atau istrinya diinput sebagai satu kakak yang terpisah. Namun secara hukumnya itu bagaimana, diperbolehkan apa tidak memisahkan kakak hanya karena untuk menerima bansos? Nanti saya cek dulu Pak, itu bukan kewenangan kami. Ya, itu demikian Pak dari HSU. Terus kemudian dari Desa Kerta di Gianyar, DDK terakhir input tahun 2020, file kalau di SIDK itu bisa ekspor impor, ya. Namun mohon maaf Pak, kalau di Prodeskal itu belum ada fasilitas untuk import data, ya, belum ada fasilitas untuk import data. Namun saya bisa cerita dulu SIDK yang versi lama, bukan NG, itu ada proses sinkronisasi data. Jadi kalau misalkan di SIDK itu bisa import data kependudukan dari Excel, kemudian setelah diimport ke SIDK-nya, SIDK desktop ya yang lama ya, itu bisa sinkronisasi data, nanti Prodeskalnya bisa ke input. Namun yang sekarang saya masih perlu pelajari dulu nih yang SIDK NG. Karena SIDK yang sekarang kan udah website dan terkoneksi ke website desa ya, NG. 2023 berencana input DDK ya. Bisakah data yang lama dihapus? Kenapa harus dihapus Pak? Sayang sekali Pak data DDK-nya. Dan kalau tadi Bapak sampaikan ada yang data double, itu tidak Pak. Kalau di Prodeskal itu sudah secara otomatis akan menolak, ya Bapak Ibu, dia akan secara otomatis menolak apabila ada data yang sama terinput. Baik itu data kakak yang sama maupun data NIK yang sama. Itu secara otomatis akan tertolak. Coba Bapak, ada data udah punya input kakak, nomor kakaknya, begitu diinput lagi kakak yang sama pasti akan menolak. Dia nggak ada disampaikan akan ada duplikasi data. Ya, itu akan ditolak. Nah, yang harus kita perhatikan adalah pada saat penghitungan DDK itu pastikan nomornya itu tidak salah. Jadi kadang-kadang DDK itu nomor kakak itu ada 16 digit. Itu ada yang tidak lengkap. Hanya cuma 15 digit atau bahkan kurang dari 15 digit. Itu salah pasti. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kalau ini kejadian, pasti begitu diinput kakak yang benernya pasti masuk. Karena berbeda nomornya gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan pada saat kita input kakak dan input NIK itu tidak boleh salah. Karena ini menjadi primary key-nya. Ya, kalau ini salah, maka salahlah nanti proses pendataannya. Jadi saya sarankan tidak perlu dihapus karena akan 2 kali kerja, Pak. Dan nanti pada saat reengineering itu data yang lama insya Allah tidak akan hilang, tidak akan berubah. Dia hanya migrasi saja, Pak. Ya. Dari Desa Tapadaka, ya terima kasih Pak atas sarannya. Memang kalau terkait dengan pelatihan offline ini, kalau dari Kemendagri kami mohon maaf Pak, dengan keterbatasan yang kami miliki, kami belum bisa menjangkau pelatihan seluruh Indonesia. Kami melakukan pelatihan-pelatihan itu dari mulai pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan kadang-kadang kecamatan juga pernah juga. Kalau kami menjangkau desa, tentu lebih dikit desa yang akan kita latih. Namun secara berjenjang, tentu dengan penganggaran daerah masing-masing, Bapak Ibu bisa melakukan pembinaan, baik itu sosialisasi maupun bintek dan workshop. Ya.
melalui anggaran masing-masing daerah. Karena di Permendagri 12 2007 pun di pasal yang terakhir itu terkait pendanaan itu bisa menggunakan APBD daerah, Pak. APBN, APBD maupun APBDes, ya. Tapi nanti coba dengan berbagai cara, mungkin dengan sekarang program P3PD, kemudian kerjasama dengan Kominfo dan Bakti, mudah-mudahan kita bisa usahakan pelatihan secara offline di desa Bapak dan desa-desa lainnya. Mungkin itu jawaban dari kami, Pak. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik Bapak Ibu, itu dulu untuk 3 orang pertanyaan atau mau masih 3 lagi, Pak? Eh, Baik Bapak Ibu, kita buka 3 penanya lagi. Di sini sudah ada 1 dari pemerintah desa Panangkalaan, kemudian dari Dinas PMD Kabupaten Gorontalo, dan yang selanjutnya dari Dinas PMD Kabupaten Ketapang. Silakan bagi Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi namanya untuk bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Dari Pemdes Panangkalaan. Saya dulu Kabupaten Gorontalo, mungkin dari Panangkalan ada. Oke, kalau gitu selanjutnya dari Dinas PMD Kabupaten Gorontalo. Oh, sudah ada Bapaknya. Dari Pemdes Panangkalan, silakan. Ini mau hilang lagi. Kabupaten Gorontalo dulu, Bu. Sudah menghilang lagi dia. Dari Panangkalan bagaimana Pak? Kalau tidak kita ganti ke Dinas PMD yang Gorontalo terlebih dahulu. Ya. 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 Kalau begitu dari Dinas PMD Kabupaten Gorontalo bisa dulu menyampaikan pertanyaannya, silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Moderator, pemateri, terima kasih. Selamat datang kembali, ini ketemu. Cuma saya teringat 2019 ini kita kumpul di Jakarta ini. Cuma ini hanya meeting, Zoom meeting ini. Mungkin karena ada berarti semua lelet semua ini keuangan ini. Karena sudah main Zoom semua. Oke, terima kasih. Kalau Kabupaten Gorontalo alhamdulillah sudah 90% terupdate Prodeskel, potensi dan perkembangan. Khusus Kabupaten Gorontalo sudah 90%. Itu satu. Yang kedua, saran saya kalau kami di Kabupaten Gorontalo dari Sulawesi Utara tadi kami menggunakan dana desa. Karena di prioritas penggunaan dana desa itu ada penginputan dan pendataan profil desa. Kita menggunakan itu. Maka kenapa Kabupaten Gorontalo sampai hari ini 90% itu. Baru Kabupaten Gorontalo tiap tahun itu melaksanakan pelatihan penginputan DDK, potensi dan perkembangan sampai FDSKL. Saya kembali ke pertanyaan. Saya tertarik dengan Sideka, dengan dashboardnya aplikasi Prodeskel dengan Sideka ini. Kalau untuk Prodeskel ini, kalau bagi saya Kabupaten Gorontalo tidak jadi persoalan karena kami sering pelatihan-pelatihan. Cuman yang kemarin, materi kemarin itu saya tertarik sekali ke Sideka karena di sini ada integrasi data. Nah, tadi sudah dibilang di ini ke sana mungkin masih dalam proses untuk bagaimana karena di sini adalah ada namanya satu data. Nah, ini juga yang jadi persoalan-persoalan karena banyak sekali aplikasi-aplikasi. Contoh di kementerian lain ada SDGs, ada IDM, kemudian juga kalau di Infocom itu juga ada sektoral. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Sideka ini, mudah-mudahan kita sudah jadi satu. Nah, disinilah yang persoalan. Bagaimana caranya untuk mengupdate profil desa ke Sideka? Itu. Ini yang jadi persoalan bagi kami karena kami ini kalau di Kabupaten Gorontalo Prodeskelnya jalan, alhamdulillah jalan baik. Cuma dengan kemarin Sideka, saya tertarik sekali supaya antara dinas ini cuma membuka di satu sistem saja sudah terbuka. Nah, ini yang jadi makanya saya tertarik sekali dengan dashboard aplikasi, apalagi integrasi data, validasi data per kategori. Ya, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaan saya, ini apakah antara Prodeskel dengan FDeskel masih
satu-satu masih menggunakan Permendagri 81 dengan Permendagri 12. Karena waktu kami datang ke Jakarta itu usulan dari peserta itu untuk disatukan saja antara Prodeskel dengan FDeskel. Karena kami melihat antara dua aplikasi ini isinya itu sama, hampir sama isinya, beda-beda tipis isinya. Nah, ini yang ini karena jangan sampai kalau di kota Gorontalo itu dua orang ada dua bidang, tapi kalau Kabupaten Gorontalo hanya dipegang oleh satu admin, hanya satu admin. Tapi kalau melihat isinya itu beda-beda tipis, maka saran kami waktu di Jakarta lalu itu bahwa disatukan saja. Dan kemudian 1 tahun kemudian ada ininya di Makassar, sementara dalam proses Permendagrinya, karena melihat Permendagri 12 ini sudah cukup lama. Saya saja 2010, itu 2012. Nah, 2012 nanti actionnya 2013 ini profil desa. Maka bukan artinya ini Prodeskel tidak ini, tapi bagus. Cuma ini bukan kadaluarsa juga. Cuma kalau boleh antara profil desa dengan FDeskel yang jadi persoalan pada saat lomba desanya. Kadang-kala di desa kita menggunakan yang mana? Apakah FDeskel, evaluasi perkembangan desa, atau Prodeskel? Sementara di aturan itu, ketika kita mengikuti lomba desa, minimal dia Prodeskel itu swakarya. Minimal swakarya. Pada saat mungkin penjelasan tadi dari Januari sampai ini, baru November, aplikasinya Desember dia sudah swakarya, ya iya. Kemudian FDeskel, di situ ada maju, berkembang, sangat maju. Nah, minimal kan di FDeskel itu berkembang atau maju. Nah, ini hampir sama dengan swakarya dengan maju. Nah, saran saya kalau boleh Pak, apakah tidak boleh disatukan saja aplikasinya? Permendagrinya disatukan saja, mungkin Permendagri tentang Prodeskel dan FDeskel. Karena ini kita masih menggunakan dua Permendagri. Nah, mungkin hanya ini dulu, Bu. Pertanyaan saya hanya dua. Bagaimana dengan dashboard? Kemudian apakah disatukan antara dua Permendagri ini, atau kita tahun ini atau tahun 2003 masih menggunakan dua Permendagrinya, 12 dengan 81. Mungkin hanya ini, sekian, terima kasih. Salam buat Pak Wawan dengan Ibu Ira. Baik Bapak, terima kasih. Nah, ini Bapak menarik sekali. Ya, nanti kita jawab Pak. Yang berikutnya silakan. Dari di SPMD Ketapang silakan Bu Khalilah. Silakan Bu. Silakan Bu Khalilah dari Dinas PMD Kabupaten Ketapang. Masih di mute, Bu. Dari Dinas PMD Kabupaten Ketapang, silakan Ibu Khalilah. Belum terdengar Bu suaranya. Ya, mungkin yang lain aja Bu. Ya. Kalau ada gangguan teknis sambil Ya, memperbaiki. Berikutnya ini dari saya Pak yang absen dulu. Dari Desa Mulia Mekar, silakan Pak. Masih di mute Pak. Dari Desa Mulia Mekar. Pak, masih di mute Pak, dari Desa Mulia Mekar, tolong disebutkan dari kabupaten mana. Oh ya. Sudah Pak. Saya ulangi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Mulia Mekar, Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Babakan Cikao.
Jawa Barat. Udah ya? Lanjut Pak, lanjut. Silakan pertanyaannya Pak. Oke, yang saya pertanyakan ini mengenai inputan data tentang keluarga, ya, data kependudukan. Kalau misalkan kita input data, itu kenapa dari dinas sosial ataupun dinas Dukcapil itu tidak sinkron, ya. Walaupun kita selalu input data yang terbaru dari pemerintahan desa, dalam hal ini adalah dari RT, dari RW, terus dari desa, terus kita input ke data tersebut, tapi data yang keluar ketika ada sesuatu, dalam hal ini adalah salah satu contoh adalah bantuan sosial, tapi datanya yang keluar itu tetap data yang lama. Nah, itu yang jadi pertanyaan kita selama ini. Sehingga gitu kan, kalau menyangkut tentang bantuan sosial ataupun apapun bentuknya, itu sehingga datanya itu kadang-kadang tapi selalu timbul data yang lama gitu. Nah, data di samping data yang lama ada juga bahkan data yang orangnya meninggal nggak langsung tetap muncul gitu. Nah, sementara kita selalu update gitu. Nah, itu aja sih pertanyaannya mengenai update data tentang kependudukan maupun data keluarga yang kita update. Jamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya yang terakhir dari Desa Cibuntu Ciganda Mekar. Silakan Pak. Silakan pertanyaan dari Desa Cibuntu Ciganda Mekar. Ya Pak, silakan Pak. Cibuntu. Ini desa apa dusun ini Pak? Desa Cibuntu apa dusun Cibuntu nih Pak? Desa Cibuntu. Silakan lanjut Pak. Lanjut. Silakan Pak pertanyaannya. Pertanyaannya, mengapa setiap ada ketentuan Excel itu harus berkala seperti adanya BIMTEK Fiskerdes, Pak. Itu mungkin itu saja. Ulang Pak, putus-putus tadi Pak. Gimana Pak? Ulang Pak pertanyaannya. Ini bukan pertanyaan mengenai Excel, itu cuman BIMTEK-nya cuman di Kuningan cuman ada sekali, kalau bisa bertahap seperti BIMTEK Fiskerdes gitu Pak. Oh, oke. Oke, baik Pak. Sementara itu dulu ya Bapak Ibu, tinggal menanya dulu. Kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, Pak Kustiaman, untuk menjawab pertanyaan dan menanggapinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada para penanya. Ini ada pertanyaan dari Gorontalo, Purwakarta, sama mungkin antara Kuningan kali ya, Kabupaten Kuningan. Nah, gini Pak, ini Pak siapa tadi ya? Saya lupa namanya. Sering memang kita berjumpa Pak beberapa kali meeting. Ya, memang Pak 2019 itu terakhir kita BIMTEK Prodeskel mengundang kabupaten kota provinsi. Untuk 2020 juga ada, 2021 saya lupa, sebenarnya hampir tiap tahun ada juga Pak kegiatan ini, karena makin ke sini Pak anggaran makin sedikit, maka kuota yang diundang pun terbatas. Jadi kita tergantung wilayah masing-masing Pak, prioritasnya yang mana, yang masih datanya jelek atau yang seperti apa itu diserahkan pada subdit wilayah masing-masing. Terima kasih Pak, memang Gorontalo ini di wilayah 3 termasuk kabupaten yang sudah bagus penginputannya. Bahkan nanti di beberapa kegiatan kami, Gorontalo kalau saya nggak salah menjadi lokus kegiatan ya. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan. Terkait dengan dashboard ProFDeskel tadi ya, kalau nggak salah pertanyaannya,
itu udah mengintegrasikan, kita udah coba mengintegrasikan antara Siskudes, Sipades, Prodeskel, dan nanti kalau direktorat lain punya aplikasi, maka itu dashboard yang keluar itu menjadi Prodeskel. Jadi itu rumahnya data di Janibina PMDes gitu Pak. Nah, sekarang ini yang introp atau koneksi dengan SIDK itu yaitu dari iProdeskel. Jadi bukan langsung antara SIDK komunikasi dengan aplikasi Prodeskel, tetapi melalui iProdeskel tadi Pak di dashboard ya. Sebenarnya kalau kita buka iProdeskel itu sudah ada Pak websitenya, nanti Bapak bisa searching aja iProdeskel Kemendagri, nanti akan muncul halamannya. Memang itu belum resmi kita launching karena beberapa hal. Nah, terkait dengan Bapak tadi menyinggung Prodeskel dan FDeskel mempunyai dua dasar hukum yang berbeda, iya Pak memang. Kalau FDeskel ini kan baru 2015, Prodeskel 2007 sudah ada. Nah, dikaitkan dengan lomba desa itu jelas Pak aturannya itu adalah Permendagri 15 tahun Permendagri 81 tahun 2015. Ya itu jelas. Yang mengacu pada evaluasi tingkat perkembangan desa, lomba desa, Pindeskal dan Labset. Nah, yang dapat di situ salah satu pasalnya dijelaskan udah jelas Pak. Yang dapat mengikuti lomba desa dan kelurahan adalah desa berkembang dan desa cepat berkembang. Ini satu dulu Pak, kita pahami. Kalau desa kita cuma kurang berkembang, itu tidak bisa ikut lomba. Jadi dari awal itu kita dicek dulu desa kita kategorinya apa, berkembang. Kalau kita berkembang, baru kita bisa ikut lomba. Nah, tentunya dalam persyaratan itu kita salah satu poin utamanya adalah ditambahkan profil. Bagi desa yang akan ikut lomba desa, maka harus sudah mengisi profil. Kenapa? Karena itu penting, kita menganggap data itu penting bagi desa tersebut. Dan sebagai salah satu proses penilaian kami, Pak, sebagai data dukung proses penilaian kami. Salah satu sumber penilaian kami itu data Prodeskel. Kalau desa tersebut tidak mengisi Prodeskel, dari mana kami punya referensi penilaian? Jadi itulah kenapa. Nah, satu itu Pak. Kedua, tahun ini kenapa Swakarya? Kalau desa itu ditetapkan sebagai juara dan klasifikasinya masih swadaya, tentu akan tidak bagus untuk publikasi, Pak. Nanti ada pertanyaan, masa desa juara Prodeskelnya swadaya, katakan demikian. Maka untuk meningkatkan kualitas desa juara tersebut, dan memang dia layak menjadi juara dan akan menjadi percontohan ke depannya, maka untuk 2022 ini kita tambahkan dia minimal swakarya. Gitu Pak. Dan usul Bapak tadi digabung, memang Pak rencananya memang sudah ada rencana penggabungan Pak tahun ini. Nah ini sedang dibahas Pak, jadi nanti Permen 12 2007 dan Permen 81 2015 itu akan menjadi satu Permendagri Pak. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Gitu. SIDK, ya Bapak memang Pak, SIDK kemarin sudah dipaparkan, Bapak menarik. Nah bagaimana cara update Prodeskel SIDK? Itu nanti Pak ada otomatis Pak. Jadi di salah satu menu ini sedang uji coba dan lain-lainnya. Itu nanti secara otomatis data di Prodeskel itu atau tampil di website desa atau SIDK nanti Pak. Itu udah. Nah, terus berkembang Pak. Jadi terus dikembangkan dan dikembangkan terus. Jadi mudah-mudahan nanti bisa memenuhi kebutuhan di desa. Terus kemudian dari Desa Mulia Mekar, Purwakarta. Nah ini Pak, kenapa data yang sudah diupdate, begitu ada program pemerintah dari pusat ke bawah, itu di datanya itu beda gitu ya. Data yang lama kok masih muncul lagi. Nah ini saya nggak tahu Pak, karena itu datanya bukan dari data profil, nanti kita cek. Dari mana sumber datanya perlu kita cek Pak. Namun itu menjadi perhatian kita juga Pak di Kemendagri,
Maka dengan kalau kita ngisi Prodeskel secara lengkap, nanti kita ajukan data Prodeskel menjadi data nasional dan digunakan oleh semua kementerian. Jadi kita berharap itu nanti ke depan seperti itu, Bu. Jadi referensi kita, Pak. Data profil itu menjadi referensi. Namun sekarang kami terus berusaha meningkatkan tingkat keterisian dan validasinya supaya bisa dijadikan referensi data nasional itu, Pak. Ya. Terus kemudian yang terakhir tadi dari Desa Cibudu Ciganda Mekar, ya memang Pak, untuk lokus Siskudes memang beberapa kali kegiatan Siskudes pada beberapa kali kegiatan di Kabupaten Kuningan. Sehingga Kabupaten Kuningan sering mendapat pelatihan Siskudes. Namun Prodeskel kami mohon maaf karena keterbatasan juga, karena kami antar anggaran direktorat juga beda-beda, Pak. Jadi kami belum bisa melakukan bintek secara langsung di Kabupaten Kuningan. Namun kami pribadi pernah mengisi materi Prodeskel di Kabupaten Kuningan atas inisiatif kegiatan Kabupaten Kuningan, Pak. Jadi Kemendagri terlibat di pelatihan Prodeskel di Kabupaten Kuningan atas inisiasi Pemda Kabupaten Kuningan. Dan bagi kabupaten lain yang ingin menginisiasi kegiatan Prodeskel, silakan, itu lebih bagus Pak, bisa narasumber dari daerah, bisa juga dari pusat. Silakan, kami cukup diinformasikan saja. Mungkin itu aja Pak jawaban kami selanjutnya, karena selanjutnya kita akan praktek Prodeskel. Terima kasih.